Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Puja. Pada hari Sabtu ini, Puja akan bahas tentang kisah Nabi Hud dan hikmah yang bisa diambil dari kisahnya. Karena kisahnya agak panjang, ya udah kita let's get it. Nabi Hud adalah salah satu nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk kaum Ad. Nabi Hud adalah utusan Allah yang diberi mukjizat berupa kekuatan yang sangat besar. Nabi Hud diutus untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada kaum Ad. Ya Ad nggak sih bacanya Ad atau Ad ya? Ya udah maaf ya kalau salah bacanya. Yang saat itu dikenal sebagai golongan paling kuat di masanya. Nabi Hud diperintahkan untuk menuntun kaum Ad agar menjauhi dosa. Nabi Hud merupakan keturunan Nabi Nuh melalui Sam bin Nuh. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaum Ad. Nabi Hud dan kaum Ad bersama-sama merupakan keturunan Arab. Kaum Ad tinggal di daerah pesisir yang dikenal dengan sebutan Ahqaf. Ahqaf terletak di wilayah Yaman antara Oman dan Hadramaut. Di sana kaum Ad mendirikan kemah-kemah dengan tonggak yang besar dan tinggal di dalamnya. Kaum Ad memiliki bentuk tubuh yang besar dan kuat. Mereka hidup dengan cara berkebun dan beternak. Kebun-kebun kaum Ad sangat subur karena terdapat banyak mata air di daerah yang mereka gali. Kaum Ad dapat hidup sejahtera dari ternak dan hasil panen kebun mereka yang melimpah. Sayangnya, na'udzubillah, kaum Ad tidak beriman kepada Allah. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Berhala-berhala yang mereka sembah berjumlah 3, yaitu Sad, Samud, dan Hera. Mereka meyakini bahwa kehidupan hanyalah sebatas di dunia. Mana mungkin orang yang sudah mati di dunia akan dihidupkan kembali di akhirat, ujar mereka. Nabi Hud berkata kepada kaum Ad bahwa ia adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Ia menyeru kaumnya untuk meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah. Namun bukannya mengikuti seruan Nabi Hud, kaum Ad malah memperolok dan mentertawakannya. Hahaha, Rasul, kau itu seorang manusia, mana mungkin ada Rasul, ada-ada saja kau. Kau pasti sudah gila ya, ejek mereka. Kaum Ad menolak meninggalkan berhala sebagai sembahan. Mereka beralasan bahwa menyembah berhala adalah tradisi yang diturunkan para pendahulu mereka. Sudahlah Hud, tak usah menasihati kami. Apapun yang kau katakan, kami tidak akan meninggalkan agama nenek moyang kami, tegas mereka. Nabi Hud terus mendakwahi kaum Ad. Ia juga mengingatkan kepada mereka akan azab Allah yang telah menimpa pada kaum terdahulu. Namun hanya sedikit dari kaum Ad yang mau mendengarkan. Sebagian besar dari mereka tetap mendustakan. Mereka bahkan dengan sombongnya menantang Nabi Hud agar meminta Allah menurunkan azab bagi mereka. Hei Hud, jika kau memang seorang rasul, mohonlah kepada Tuhanmu untuk menimpakan azab kepada kami. Sungguh kami tidak akan tertimpa azab karena itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang terdahulu, kata mereka. Karena sudah kehabisan cara untuk menghadapi kaumnya, Nabi Hud hanya bisa mengadu kepada Allah seraya mengajak kaumnya yang beriman untuk pergi meninggalkan perkampungan kaum Ad. Rupanya pengaduan Nabi Hud itu dijawab oleh Allah. Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Demikian firman Allah.
Setelah kepergian Nabi Hud, perkampungan kaum Ad mulai dilanda kekeringan. Hujan tak kunjung turun, mata air habis, sumur kering, hewan-hewan ternak binasa, kebun-kebun pun layu dan mati. Kaum Ad kemudian melakukan ritual untuk memanggil hujan. Hingga tak lama kemudian, tampak gumpalan awan hitam menutupi langit di atas perkampungan kaum Ad. Kaum Ad bersorak gembira. Lihat, awan-awan hitam itu sebentar lagi akan menurunkan hujan untuk kita, seru mereka. Agak bingung juga aku bacanya, apa ad ya sih? Maaf ya teman-teman, kadang terbaca kadang terbaca ad. Maklum ya. Oke, kita lanjut. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah pertanda azab yang akan Allah timpakan kepada mereka. Mereka baru menyadarinya ketika awan itu menurunkan angin kencang yang bergulung-gulung, disertai gemuruh petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Angin kencang yang menyerupai puting beliung itu menerbangkan kaum Ad beserta semua yang dilewatinya, seperti rumah, pohon, hewan-hewan ternak, batu, dan sebagainya. Begitulah nasib kaum Ad yang sombong dan selalu mengingkari kebenaran. Mereka akhirnya binasa akibat azab yang diturunkan oleh Allah. Sementara itu Nabi Hud dan pengikutnya selamat karena telah menyingkir sebelum bencana datang. Selanjutnya mereka menetap di Hadramaut. Nabi Hud wafat pada usia 472 tahun dan dimakamkan di sebelah timur Hadramaut. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Hud. Nabi Hud merupakan sosok yang penuh kelembutan dan penyabar. Ia tidak pernah menyerah untuk mengajak kaum Ad agar bertaubat meski selalu diejek. Dan kesombongan yang dimiliki kaum Ad mengajarkan umat Islam bahwa kekayaan, jabatan, dan kepandaian dapat menjadikan seseorang menjadi semena-mena terhadap orang lain. Padahal segala kenikmatan tersebut dapat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu-waktu jika pemiliknya tidak merasa bersyukur. Mukjizat Nabi Hud. Sebagai utusan pilihan Allah, Nabi Hud diberikan mukjizat atau kelebihan seperti Nabi dan Rasul yang lain. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Hud yaitu melalui azab kepada kaum Ad dengan datangnya kemarau berkepanjangan dan badai dahsyat. Sebagai jawaban kepada kaum Ad yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Hud dan kaum Ad yang memberikan banyak hikmah yang dapat dijadikan pembelajaran bagi umat Islam. Semoga pembelajaran dari sifat-sifat teladan Nabi Hud dapat menjadi teladan untuk diajarkan kepada anak cucu kita. Selesai. Itulah cerita Nabi Hud ya teman-teman. Kalau ada banyak salah-salah kata, mohon dimaaf ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya teman-teman. Puja sedai dulu. Assalamualaikum.